Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Raji. Dan pada kesempatan kali ini kita ngobrol lagi, ngobrol santai sambil ngopi, sambil santai lah ya. Kita ngobrol seputar kehidupan, kita ngobrol tentang hidup, dimana hal-hal yang kita obrolkan adalah segala sesuatu yang sering terjadi pada kehidupan kita. Kali ini saya akan mengangkat tema dengan judul cara menghadapi orang yang membenci kita. Tidak dipungkiri ya bahwa di kehidupan kita, di sekeliling kita pasti ada orang-orang yang membenci kita tanpa alasan yang jelas. Kadang membuat fitnah, berusaha menjatuhkan nama baik kita, membunuh karakter kita, dan sebagainya. Saya yakin sekali bahwa hampir setiap orang pasti mengalami hal ini, merasakan hal ini, punya pengalaman seperti ini juga, termasuk kita juga. Dan kadang-kadang kita dibuat jengkel, dibuat emosi, dibuat marah dengan orang-orang semacam ini. Tetapi tentu kita tidak kepengen menghabiskan energi untuk orang-orang seperti ini dengan menanggapi apa yang mereka lakukan kepada kita. Bahkan mereka itu seringkali tidak peduli ya dengan apa yang sudah kita lakukan. Sebaik apapun kita, seberusaha apapun kita, bagi orang-orang atau orang-orang yang punya sifat pembenci ya, kelompok-kelompok pembenci ini, apapun yang kita lakukan ya mereka tidak peduli, karena tujuan mereka adalah ya melakukan apa yang mereka anggap itu benar, melakukan apa yang mereka biasa lakukan, dan memang ini adalah sebuah karakter ya, sifat karakter yang ada di dalam diri orang-orang seperti itu atau si pembenci ini, kelompok-kelompok pembenci. Orang-orang semacam ini biasanya ada di sekeliling kita ya, entah di sekolah kita, di tempat kerja, di lingkungan rumah, di lingkungan kita bermain, atau bahkan di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan sebagainya. Ya gitulah, mereka itu memang ada di mana-mana. Ya, mereka sudah menjadi bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa dilepaskan dari kenyataan ini. Nah, tetapi yang jelas, kita di sini sekarang akan belajar bersama-sama bagaimana caranya mensikapi dan menghadapi orang-orang atau kelompok-kelompok pembenci atau orang yang benci kepada kita, dan tanpa alasan yang jelas mereka melakukan itu semuanya. Nah, daripada kita jengkel, buang energi, marah tidak jelas gitu kan, justru merusak kedamaian kita, merusak pikiran kita, lebih baik kita belajar bagaimana cara menghadapi orang-orang atau kelompok-kelompok pembenci atau orang yang benci kepada kita. Cara yang pertama adalah kita jangan terbawa emosi dan kita tetap harus stay cool, kita stay calm aja ya, karena langkah pertama ini adalah langkah yang harus kita lakukan ya untuk menghadapi orang yang benci kepada kita. Jadi bersikaplah tenang ya, jangan kepancing emosi, jangan kebawa emosi ya, meskipun ini tidak gampang. Tapi bagaimanapun kita harus belajar dan tahu atau paham bagaimana kita bersikap terhadap orang-orang yang benci kepada kita. Karena biasanya begini teman-teman, orang yang benci kepada kita ini akan sangat senang, suka, bahagia ketika kita bereaksi ya. Ketika kita kepancing emosi, kita ikut marah, ini justru mereka senang gitu loh. Mereka malah bahagia. Nah, maka dari itu kita harus bersikap bagaimana caranya agar mereka ini tidak berkelanjutan terus-terusan melakukan aksi mereka, membuat fitnah, rumor, atau bergunjing di belakang kita, menjelek-jelekan kita, dan sebagainya, agar mereka berhenti dari itu. Minimal apa? Mereka tidak bereaksi terus-terusan. Nah, maka sikap tenang kita, tidak terbawa emosi, ini justru akan membuat mereka bertanya-tanya, loh, kok nggak mempan ya? Sikap tenang dan santainya kita itu justru akan membuat mereka kebakaran jenggot, ya kan? Kenapa? Merasa diabaikan, merasa bahwa apa yang mereka lakukan tidaklah mempan kepada kita, tidak ngaruh buat kita, ya. Jadi mereka akan kelimpungan sendiri, mereka akan kayak cacing kepanasan sendiri, biarkan aja gitu loh. Jadi sekali lagi langkah pertama adalah kita tetap tenang, kita tetap santai, dan kita tetap
bisa mengendalikan emosi kita agar tidak kepancing emosi atas ulah mereka. Lalu langkah yang kedua, daripada kita menunjukkan sikap yang tidak baik, ya, lebih baik kita tampil elegan, ya. Jadi tampil elegan, tampil berwibawa, ini menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk mengatasi atau menghadapi orang-orang yang benci kepada kita. Karena biasanya kebanyakan orang kalau bertemu dengan hatersnya atau bertemu dengan orang yang benci kepada kita, kita bakalan nunjukin sikap yang sinis gitu kan, terus cuek, sikap nggak suka dan sebagainya. Nah, ini nggak perlu gitu loh, nggak perlu kita lakukan, walaupun susah, walaupun mungkin kita juga kadang-kadang kepancing emosi juga ya. Tapi jangan lupa langkah pertama tadi, kita tidak boleh kepancing emosi ya. Jadi lebih baik kita tunjukkan sikap-sikap elegan kita kepada mereka, dan tidak perlu kita cemberut gitu loh, nggak perlu. Terus terlalu ramah dan senyum-senyum pun juga nggak perlu. Jadi kita biasa aja, wajar-wajar aja ya, cool ya, bersikap sewajarnya aja ya. Bisa dibilang kita kan tidak salah, tapi memang dia sengaja yang cari masalah. Jadi di langkah kedua ini kita tunjukkan aja bahwa kita semakin percaya diri ya. Bangun rasa percaya diri itu, dan bahkan bila perlu kita buktikan dengan karya-karya kita, dengan kerja kita, dengan kesuksesan kita. Dan kita fokus terus pada diri sendiri, fokus pada karya, bekerja, dan seterusnya seperti itu. Nah, langkah yang ketiga adalah kita bertanya langsung kepada yang bersangkutan atau yang membenci kita. Langkah ketiga ini biasanya agak bikin males ya. Langkah ketiga ini memang gampang-gampang susah gitu kan. Karena kadang-kadang kalau kita sudah tahu si pembenci ini seperti apa, kadang-kadang kita males juga buat berinteraksi. Tapi nggak ada salahnya juga kalau memang kita rasanya penasaran, ya, kita bisa juga sesekali bertanya kepada orang tersebut dengan santai, ngobrol bareng, tanyakan dengan baik dan sopan, kenapa dia benci sama kita, gitu kan? Nah, siapa tahu kita pernah melakukan sesuatu yang ternyata melukai perasaan dia atau sesuatu yang salah. Setidaknya kalau misalnya ternyata ada kesalahan yang pernah kita lakukan, menyinggung perasaannya, nah di situ kan kita bisa memperbaiki hubungan, bisa klarifikasi dan bisa konfirmasi lebih lanjut, atau bila mana perlu bisa minta maaf ya. Kalau memang ternyata dia tidak punya alasan yang jelas, ya sudah, berarti memang harus diabaikan. Karena apapun yang kita lakukan, sebaik apapun yang kita lakukan, dia pasti tetap saja akan membenci kita dan akan berusaha menjatuhkan kita. Jadi abaikan saja. Cara yang keempat adalah saring perkataan orang tersebut ya. Karena memang tidak selamanya bahwa komentar mereka atau apa yang mereka katakan itu keliru gitu kan. Bisa jadi ternyata memang kita pernah melakukan kesalahan, kekeliruan, sehingga muncullah sikap-sikap pembenci atau muncullah perasaan benci mereka kepada kita. Mungkin ada perbuatan kita yang keliru, salah, tapi kita tidak menyadarinya ya. Jadi saya pikir hal itu bisa dilakukan, dan bisa jadi kalau memang ternyata dia benar, kita bisa memperbaiki diri, meminta maaf, dan juga memperbaiki hubungan. Cara yang kelima adalah mengabaikan ya. Jadi cara menghadapi orang yang memang membenci kita ya, cara yang paling mantap adalah dengan mengabaikan atau tidak menghiraukan apapun yang dia lakukan. Satu hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa karakter pembenci itu biasanya akan sangat senang sekali ketika melihat orang yang dibencinya, orang yang difitnah, orang yang dikata-katain, orang yang dijatuhkan itu kemudian bereaksi. Jadi apabila kita bereaksi, ya, satu yang jelas percuma, yang kedua itu akan membuat mereka tuh semakin senang, ya kan? Semakin bahagia karena apa yang mereka inginkan itu tercapai. Karena yang mereka inginkan adalah membuat kita itu tidak tenang, membuat kita itu menjadi kepikiran, bereaksi yang nggak jelas ya, dan itu membuat mereka sangat tertawa-tawa jadinya, ya kan? Nah, maka dari itu sikap yang harus kita ambil adalah dengan cara mengabaikan. Karena sekali lagi kalau kita nurutin omongan mereka, ya tidak akan ada habisnya juga. Dan yang namanya haters, dia akan selalu mengorek kesalahan kita, menjelek-jelekan kita, gimana pun caranya, pokoknya agar kita terlihat buruk di mata dia atau di mata banyak orang,
Itu tujuannya gitu kan. Tapi kalau ternyata kita tidak menanggapi apapun yang mereka lakukan, ya bisa jadi mereka akan kebakaran jenggot. Loh, ini kok tidak mempan gitu kan. Mereka akan kelimpungan sendiri, mereka akan kebingungan sendiri. Jadi langkah yang kelima ini adalah langkah yang paling saya suka ya. Dengan kita mengabaikan adalah cara yang paling mantap, cara yang paling jitu. Karena dengan kita diam dan mengabaikan sama sekali, itu membuat mereka itu pasti akan kelimpungan. Jadi intinya, biarin aja terserah ya. Dia mau bilang apa, mau bersikap bagaimana, abaikan saja dan kita tetap fokus pada diri sendiri. Cara yang keenam adalah jangan menaruh dendam ya. Jadi memang ucapan haters atau pembenci itu kadang-kadang memang menyakitkan sekali ya, tajam sekali. Bisa dikatakan seperti pisau. Jadi benar-benar menusuk hati dan seringkali bikin hati kita jadi panas dan emosi ya. Jadi pasti rasanya kepengen banget kita membalas dan kita datangin dia dan kita lakukan sesuatu buat dia agar dia tuh kapok gitu kan. Tapi cara ini tidak perlu kita lakukan. Ya memang kesel sih, tapi biarpun begitu, kita harus tetap tenang dan jangan sekali-kali kita membalas dengan perbuatan yang sama. Karena apa? Kalau kita membalas dengan cara yang sama, maka kualitas energi kita dan kualitas kita akan sama dengan dia. Artinya, jangan sampai kualitas kita menjadi turun hanya gara-gara kita menanggapi dia sebagai pembenci kita. Yang jelas, hindari sikap-sikap atau niat kita untuk mendendam kepada mereka, ya, karena sikap itu tidaklah baik, dan bahkan sikap tersebut akan merusak citra diri kita sendiri. Lebih baik kita isi pikiran kita dengan hal-hal positif dan kita lakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Cara yang ketujuh adalah buktikan bahwa tuduhan mereka itu salah. Jadi yang namanya haters atau pembenci itu pasti akan melakukan berbagai cara untuk menjatuhkan kita, merusak nama baik kita, ya kan, merusak image kita, membunuh karakter kita dan sebagainya. Ya, sudah biarin aja. Cara yang terbaik untuk membalas tuduhan tersebut adalah ya udah, kita tidak usah membuat pernyataan ini itu, percuma. Ya kan, kita diamkan saja, kita abaikan saja, lalu kita melakukan hal-hal positif. Buktikan bahwa apa yang mereka katakan semuanya salah. Ya, misalnya saja kita difitnah ini, itu, abaikan saja. Ya, dikatakan sombong, dikatakan jahat, apapun itu, ya, pokoknya abaikan saja dan kita harus bersikap tenang-tenang saja, cool saja, abaikan saja, dan kita buat semuanya menjadi berbalik kepada mereka sendiri. Dengan kita bersikap diam, tidak menghiraukan, maka dia pasti akan kelimpungan sendiri. Cukup kita tunjukkan saja kepada orang-orang bahwa kita adalah orang yang memang baik, ya, ramah, sopan, tidak sombong, dan kita punya niat yang baik. Terus kemudian kita melakukan hal-hal baik, aktivitas kita baik, kegiatan kita juga baik. Ya sudah, lakukan itu terus-menerus, ya. Dan saya yakin orang akan tahu dan menilai. Dan kalau kita sudah melakukan hal-hal baik tersebut, otomatis orang-orang, masyarakat, teman-teman kita juga akan tahu dan juga ikut menilai bahwa apa yang mereka katakan itu adalah salah. Kemudian cara yang kedelapan adalah jika sudah keterlaluan, lebih baik kita bertindak. Nah, tetapi harus hati-hati ya. Cara menghadapi orang yang memang membenci kita dan apabila ini sudah keterlaluan, maka diperlukan yang namanya tindakan tegas. Misalnya, kita difitnah, melakukan sesuatu yang nggak benar, dan fitnah itu terus dilontarkan berulang-ulang misalnya, bahkan sampai mengganggu kehidupan pribadi kita. Bikin kita stres, bikin kita pusing, bikin kita nggak nyaman. Ya, artinya apa? Kalau sudah begitu, tentu kita harus berani bertindak, ya kan? Caranya bisa kita dengan meminta bantuan orang lain yang sekiranya bisa menolong kita atau membantu kita menyampaikan hal-hal yang memang perlu diklarifikasikan. Karena terkadang yang namanya haters atau pembenci itu kadang-kadang perlu juga untuk diberikan shock terapi gitu loh. Ya, kasih efek jera supaya tidak terus-menerus dia menyerang kita atau orang lain. Ini kadang-kadang perlu. Setidaknya dengan begitu dia tuh bakalan mikir juga kan, dia bakal waspada juga, bahkan ada rasa takut dan sebagainya.
Jadi perlu kita melakukan tindakan atau shock terapi atau membuat efek jera kepada orang-orang yang memang sudah melewati batas dan mengganggu privasi kita. Cara yang ke-9 adalah ketahui bahwa masih banyak orang yang sayang sama kita dan orang yang baik pada kita. Jadi langkah yang ke-9 untuk menghadapi orang yang membenci kita adalah kita menjauhlah dari orang itu, ya. Kita menjauh, kita abaikan, tidak perlu lagi ada interaksi, tidak perlu lagi ada komunikasi. Bukan berarti kita memutus tali silaturahmi, tidak, gitu loh. Tetapi kita hanya menghindari saja, ya. Kita punya hak untuk menghindari orang-orang yang memang hanya akan mengganggu kehidupan kita, ya. Niatkan saja untuk menghindari, bukan untuk memutuskan tali silaturahmi. Karena yang jelas begini, teman-teman. Masih banyak orang-orang yang sayang pada kita, masih banyak orang-orang yang baik pada kita, ya kan? Hukumnya adalah hukum tabur tuai. Kalau kita baik pada mereka, insya Allah saya yakin mereka pasti akan baik pada kita juga. Dan ketika ada orang-orang yang memang seperti itu tadi, si pembenci-pembenci ini, ya memang Tuhan menciptakan mereka harus ada, gitu loh. Karena dengan adanya orang-orang yang masuk golongan pembenci, Tuhan ini sebenarnya punya maksud-maksud tertentu, dan tentu itu adalah untuk kebaikan kita juga. Misalnya, kita menjadi lebih waspada, lebih memperbaiki diri, ya, yang salah dibenerin, ya, introspeksi dan sebagainya. Jadi setiap ada orang yang membenci kita, Tuhan pasti memiliki tujuan-tujuan yang sangat baik untuk kita. Lalu kita fokuskan saja pada orang-orang yang memang satu frekuensi, pada orang-orang yang baik yang ada di sekitar kita, ya. Selebihnya untuk orang-orang yang membenci kita, ya sudah, abaikan saja dan hindari tanpa bermaksud untuk memutuskan tali silaturahmi. Dan yang terakhir atau yang ke-10 adalah kita fokus saja dengan kehidupan kita. Jadi selama kita masih hidup di dunia, keberadaan haters itu pasti akan selalu ada, ya. Setiap apapun, di setiap lingkungan apapun pasti selalu ada. Seperti yang saya katakan tadi, di sekolah, di tempat kerja, di kantor, di lingkungan masyarakat, dimanapun kita berada, pasti ada orang-orang semacam itu. Karena mereka sudah memiliki kebiasaan seperti itu untuk menebar kebencian dimanapun berada. Sekalipun kita sudah berbuat sangat baik, bersikap baik, memperbaiki diri, ya mereka tidak akan pernah peduli dengan semua itu. Maka yang harus kita lakukan adalah kita tetap fokus pada diri kita sendiri, pada kehidupan kita sendiri, kepada orang-orang yang memang satu frekuensi. Terus kemudian kita lakukan hal-hal yang baik dan positif, aktivitas yang baik, kita bekerja, kita terus belajar, ya, kita terus fokus menyenangkan diri sendiri dan keluarga, orang-orang yang kita cintai, dan sebagainya seperti itu, ya. Kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh kalah hanya karena omongan-omongan orang yang tidak bertanggung jawab tersebut, ya. Teruslah melangkah dan tetap semangat. Oke? Sekian, semoga bermanfaat. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.